bahwa tugas kita di bidang kemasyarakatan itu menghadirkan gereja, menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kita membuat doa, kegiatan yang tanpa mengeluarkan biaya, sederhana, dan punya harapan doa itu lalu punya manfaat yang sangat besar. Tanda bahwa kehadiran kita, kehadiran gereja itu menjadi harapan bagi umat. Halo, berjumpa kembali dengan kami podcast Tirta Teropong Warta. Yeay! Nah, masih bersama saya Bangkit dan teman saya Deta. Halo Deta. Halo Bangkit. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Syukurlah. Kali ini podcast kita bertema tentang panggilan untuk peduli dan berbagi. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Deta. Ya. Sekarang ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, sampai sekarang ini juga pandemi COVID-19 belum selesai. Nah, banyak orang yang terpapar COVID-19. Salah satunya di paroki kita ini, Paroki Maria Assumpta Pakem. Nah, data yang kita terima yang disampaikan oleh Romo Insaf, kurang lebih ada 400 umat yang terpapar COVID-19 di paroki kita ini. Nah, oleh karena itu kita akan tanya-tanya nih sama Pak Bella tentang apa sih yang dilakukan gereja dalam masa sekarang ini, kesulitan ini di pandemi COVID-19. Nah, oke Pak Bella. Halo, selamat malam Pak Bella. Selamat malam Mas Bangkit. Selamat malam. Gimana Pak? Kabarnya baik? Luar biasa. Ya. Sehat dan semangat. Nah, Pak Bella ini sebagai ketua di bidang kemasyarakatan di Dewan Pastoral Paroki kita ini. Nah, kalau boleh tanya-tanya nih Pak, Ya. Apa sih tugasnya di bidang kemasyarakatan ini Pak? Oke, terima kasih. Bahwa tugas kita di bidang kemasyarakatan itu menghadirkan gereja, menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat. Sehingga warga masyarakat yang kita hadiri itu merasa gembira. Nah, di tengah pandemi seperti saat ini, itu banyak keprihatinan yang muncul. Nah, lalu dari Dewan Pastoral Paroki ini mencatat keprihatinan itu yang bagaimana sih Pak? Boleh di-sharingkan dulu Pak pengalamannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi keprihatinan umat ini terutama di masa pandemi COVID-19 ini antara lain umat itu merasa takut. Umat itu merasa khawatir. Umat itu merasa kehilangan pegangan. Sehingga masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, sehingga umat itu banyak yang merasa galau atas terjadinya pandemi COVID-19 ini. Terlebih dengan adanya berita-berita yang begitu berseliweran yang membuat warga masyarakat kita ini semakin galau dan semakin takut. Namun toh dengan demikian memang kita juga harus berusaha keras. Bagaimana keprihatinan yang dirasakan oleh warga dan yang dirasakan oleh gereja itu dapat teratasi. Setidak-tidaknya kita ini menerima keadaan ini dengan sukacita. Itu Mbak. Ya, terima kasih Pak. Lalu dari keprihatinan itu kan muncul ya Pak gerakan untuk berbagi ini. Ya. Dari Paroki Pakem, gerakan berbagi yang semacam apa yang dilakukan Pak?
Dari awal tahun 2020, Paroki Pakem sudah mengambil posisi untuk memperhatikan umatnya. Waktu itu dipelopori oleh Wakil Ketua 1 maupun Wakil Ketua 2, yakni Bu Rina maupun Romo Banu, dengan beraneka macam kegiatan. Antara lain memberikan bantuan tunai kepada umat di Paroki Pakem ini. Yang waktu itu dilakukan setiap minggu sekali, berupa uang, bukan berupa barang. Untuk keuangan ini atau bantuan keuangan itu dipelopori oleh Romo Insaf Santoso, sehingga umat merasa terbantu dengan bantuan langsung tunai kalau istilah pemerintah. Dan itu dilakukan selama 3 bulan sebelum pemerintah ini memberikan bantuan tunai kepada warga masyarakatnya. Kenapa kok bantuan tunai? Harapannya ada. Umat itu bisa membelanjakan uang di dusunnya, di kampungnya, atau di RT-nya, di warung-warung terdekat. Sehingga warung-warung terdekat yang kala itu boleh dikatakan mengalami kegalauan karena situasi pandemi, lalu bisa menjadi hidup. Gitu. Lalu yang berikutnya, kita juga mengadakan gerakan bantuan takjil yang waktu itu juga dikelola oleh Wakil Ketua 1, Ketua 2 bersama ibu-ibu, dan kita pun juga diajaknya supaya hubungan kita dengan warga sekitar, dengan umat Muslim yang waktu itu sedang menjalankan puasa, itu terjalin dengan indah. Dan juga ada kegiatan kunjungan ke pondok pesantren. Nah, waktu itu situasi pondok pesantren itu tidak jauh berbeda situasinya, yakni kekhawatiran kekurangan bahan makan. Karena waktu itu memang boleh dikatakan awal-awal pandemi COVID-19 itu krisis makanan itu mulai ada. Maka kita pun waktu itu bekerja sama dengan Pertukaran Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sabiluda di Sukunan, dekat dengan gereja itu kita hadir membawa benih satu kendaraan pickup itu untuk ditanam di pondok pesantren supaya bisa menghidupi warga pondok pesantren dan warga sekitar. Selain itu kita juga berbagi benih ketela tadi tidak hanya ke pondok pesantren, tapi seluruh masyarakat Pakem ini. Lingkungan-lingkungan itu kita beri secara cuma-cuma untuk ketahanan pangan yang akan datang. Selain itu juga ada gerakan untuk menanam. Maka gereja menyiapkan benih sayuran, pokoknya berbagai macam benih yang kira-kira bisa mengatasi seandainya terjadi kekurangan pangan. Termasuk kita juga memberikan bantuan benih lele yang jika dan waktu itu juga dibagikan kepada seluruh lingkungan di Paroki Pakem, termasuk warga masyarakat yang memesannya. Itu atas bantuan dari Kefikepan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya pun sebenarnya kita juga mengeluarkan uang untuk membeli sebagian benihnya yang sudah subsidi itu. Selain itu di awal-awal tahun 2020 itu kesulitan sungguh besar. Perekonomian boleh dikatakan kacau, termasuk produk-produk bunga krisan, waktu itu di tempat Mas Andi kebingungan menjelang pasca, bunga krisan panen, tetapi tidak bisa untuk menjual karena memang tidak ada yang mau beli. Maka waktu itu kita lalu menggerakkan seluruh umat di wilayah maupun di lingkungan supaya bisa menampung bunga krisan itu. Dan akhirnya terjadi bunga krisan bisa dibeli oleh umat kita separoki Pakem ini
dan digunakan untuk menghias altar di rumah masing-masing. Maka pada awal pandemi itu kita bisa melihat bahwa altar yang terbanyak adalah Pekan Suci dan Paskah tahun 2020. Karena tiap keluarga membuat altar masing-masing untuk bisa mengikuti Ekaristi secara virtual. Selain itu, gerakan kita juga membantu peternak yang waktu itu menjual ayam saja begitu sangat kesulitan. Maka kita menggerakkan seluruh umat supaya bisa menampung, bisa membeli produk ayam negeri atau broiler yang sebenarnya sudah panen tetapi tidak laku dijual. Dari situ kita ikut menyelamatkan umat kita yang memiliki usaha-usaha tersebut. Dengan demikian dari tahun 2020 itu biarpun mereka mengalami kekhawatiran akhirnya bisa terbantu. Selain itu kita juga membuat pasar yang kita sebut pasar Asunta. Jadi umat kita saling berbagi dengan menjual barang yang menjadi miliknya, ditawarkan grup Maria Asunta setiap jam 12 siang. Jadi kalau pagi sampai siang itu digunakan untuk komunikasi antar umat, tetapi jam 12 sampai malam itu dipersilakan untuk menjajakan dagangannya. Dan akhirnya pasar Asunta itu berkembang tidak hanya melalui WA Group, tetapi kita membuat link baru sehingga pasar Asunta itu semakin berkembang dan bisa menolong umat yang memang sangat-sangat kesulitan. Selain itu ya Mbak ya, kita juga mengadakan kunjungan. Kunjungan kita bukan lalu datang, tetapi ya kita ngaruhi bagaimana perkembangan umat, misalnya di lingkungan Markus itu seperti apa dengan keadaan sekarang ini. Lalu ada yang sakit, ya lalu kita menyapanya, tiap hari kita menyapa melalui ketua lingkungan maupun tim kita di Dewan Pastoral Paroki untuk ngaruhi umat yang terpapar tersebut. Selain itu kita juga memberikan bantuan. Bantuan apa? Ya bantuan karitatif untuk mereka yang isoman. Yang notabene waktu itu suasananya masih sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Sehingga perhatian kita cukup besar di situ. Ini awal-awal tahun 2020. Lalu setelah 2021 ini, apa yang kita buat? Karena kita ini bagian dari 5 pilar layanan gereja. 5 pilar itu antara lain ada liturgi, koinonia, lalu kerigma, martoria, dan diakonia ini yang menjadi bagian dari kami. Maka diakonia ini adalah bentuk layanan sosial kemasyarakatan bagi warga masyarakat dan juga bagi umat kita. Maka bentuknya adalah bentuk pelayanan karya sosial gereja untuk semua orang yang membutuhkan. Maka dalam kegalauan yang notabene umat kita semakin banyak yang terpapar, yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Insaf dan juga disampaikan oleh Mas Bangkit, bersumber data dari Puskesmas, ada sekitar 400-an. Banyak itu juga ya Pak? Banyak juga. Banyak juga. Banyak sekali. Suasana itu kan menjadi suasana yang galau bagi umat. Maka atas dasar kondisi seperti itu, kita lalu membuat aksi ayu. Terlebih didukung oleh teman-teman kita, sebagian ada yang meninggal dunia, termasuk prodiakon Gereja Maria Asunta Pakem ini, Mbak Didi, yang masih muda meninggal dunia.
Kita lalu mau buat apa dalam kondisi yang begitu berat kami rasakan ini? Maka yang pertama yang tercetus dalam pikiran kami adalah kita membuat doa. Kegiatan yang tanpa mengeluarkan biaya, sederhana, dan punya harapan doa itu lalu punya manfaat yang sangat besar. Karena doa itu bisa mengubah segalanya. Maka itu lalu kita lakukan. Setelah kita menghantarkan Mbak Yuni di pemakaman dengan doa virtual bersama-sama, maka lalu hari berikutnya kita sampaikan kepada umat. Apakah kita masih perlu mengadakan kegiatan doa lagi? Ternyata mereka mengusulkan. Perlu. Kita buat. Kita adakan doa, entah rosario, entah litani, entah novena. Akhirnya kita pilih novena. Karena gereja kita ini bernaung pada Bunda Maria. Maria Asunta. Maria yang diangkat ke surga. Yang bulan ini, tanggal 15, itu kita rayakan bersama. Nah, dari doa tersebut, ternyata muncul banyak sharing, antara lain umat itu mengatakan kami ini merasa disentuh, kami merasa dikuatkan, kami merasa diperhatikan, kami merasa ditemani. Hari-hari begitu sepi, tetapi ketika akan ada doa, lalu ada kekuatan baru. Waktu jam 7 malam itu menjadi waktu yang dirindukan oleh umat, terutama yang terpapar, karena pengen berdoa novena. Ini berdasarkan kesaksian umat yang terpapar. Maka kami dulu berpikir hal yang sangat-sangat sederhana sekali, tanpa biaya apapun juga, tetapi toh memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Dan itu ternyata menjadi bagian kekuatan umat kita yang terpapar ataupun sakit. Maka saya kira bagus kelak sudah bisa diminta sharing rekan-rekan kita yang terpapar bagaimana dengan layanan kita di paroki Pakem ini. Jadi dari spiritual kita menyelenggarakan doa novena dan tentu didahului sebelumnya dengan Ekaristi virtual dan dikelola oleh rekan-rekan Tirta sendiri, sehingga umat juga merasa tersapa. Tapi toh karena umat juga membutuhkan devosi, maka lalu kita adakan gerakan doa bersama. Dan dari gerakan doa bersama ini lalu muncul gagasan berikutnya, yakni apakah kita cukup banyak doa? Apakah tidak ada aksi yang lain? Oh, harus ada. Doa itu harus ada buah. Maka kami lalu berembuk dengan Dewan Pastoral Paroki Pakem, dengan Romo Paroki, waktu itu Romo Isab. Beliau mengatakan, kalau Pak Bila membuat kegiatan, silakan. Apa saja, silakan. Atas dasar hal tersebut, lalu kami berkoordinasi dengan Bagian Keuangan. Apa yang kita buat untuk umat kita yang sedang isoman, umat kita yang sedang sakit, umat kita yang sedang menderita ini. Ketika hal tersebut saya tanyakan juga ke lingkungan-lingkungan dan keluarga-keluarga yang terpapar, mereka umumnya mengatakan, kami sudah cukup, kami mohon didoakan saja. Tetapi rasanya hati ini tidak cukup kalau hanya mendoakan saja. Maka kita membuat aksi dengan parsel buah yang diberikan kepada keluarga-keluarga, kepada umat yang terpapar. Tentu ini baru dimulai pada bulan
Juli. Nah demikian yang dulu-dulu mungkin tidak tersapa dengan hal itu. Maka kami mohon pada kesempatan ini pun mohon maaf yang setulus-tulusnya barangkali ada umat yang kurang tersapa dari kami. Dan apa hasilnya? Ketika itu kami lakukan yang sederhana itu, umat yang terpapar itu sungguh merasa senang sekali, merasa diperhatikan, dan lalu mengatakan, terima kasih kami diperhatikan. Terima kasih kami ini disapa. Terima kasih kami ini masih diuwah mungkin. Hingga ini menjadi tambahan kekuatan bagi umat kita yang terpapar. Kebetulan rekan-rekan ketua lingkungan juga respect dengan hal tersebut. Sehingga ketika ada umatnya yang sakit, yang terpapar, lalu segera memberi informasi kepada kami untuk didoakan yang pertama. Yang kedua, ya kita beri parcel buah untuk mereka semuanya. Nah, dari dua kegiatan di akhir-akhir itu, lalu muncul gagasan baru. Apakah kita ini tidak perlu memperhatikan umat kita dengan melawat bersama? Akhirnya kita mengadakan pembukaan dan akhirnya diputuskan kita mau melawat umat secara virtual. Saya menghubungi Romo Banu, beliau menyambut dengan gembira sekali. Bagus Pak. Wakil Ketua 2, Bulina, juga demikian, sangat mendukung. Bidang Paguyuban, Pak Suryadi, juga sangat mendukung. Begitu pula Litbang yang memiliki data-data umat tadi, juga sangat mendukung dengan kegiatan yang akan rencanakan ini. Kami merasa belum cukup kalau hanya Dewan Pastoral Paroki ini yang berkunjung ke wilayah. Maka kami lalu menggandeng ada Dr. Bimo untuk bersama dengan kita, lalu juga Pak Monik yang bekerja di Puskesmas, kita ajak bersama kita untuk mengunjungi, dan akhirnya kegiatan kunjungan atau kita melawat yang sakit itu sungguh terjadi. Hari pertama kita melawat di wilayah Santo Ignatius, yang ini juga banyak umat yang terpapar COVID-19. Mereka mengatakan kami sungguh sangat senang dan kami merasa terdamping. Kegiatan kami mendengar saja, mendengar keluhan, mendengar syukur mereka, mendengar apa yang dirasakan oleh umat kita. Dan baru terakhir diakhiri dengan doa bersama dan mohon berkat kepada Romo. Kunjungan kami rencananya hanya sekitar 30 maksimal 40 menit. Tapi ternyata waktu itu tidak cukup. Tidak-tidaknya harus 50 sampai 1 jam. Karena umat kita banyak yang ingin bercerita. Ada yang ingin bertanya dengan bagaimana harus isoman di rumah. Hari berikutnya kami kunjungan ke Laurentius, yang waktu itu juga dihadiri oleh banyak umat di sana, terutama yang sakit sekitar 20-an. Lalu di situ ada Katrin. Katrin adalah dosen stikes yang ketua di sana, yang saat ini melanjutkan studi lagi S3 di Universitas Gadjah Mada. Juga men-sharingkan ketika kami disebut dalam doa, itu kami sudah senang sekali. Belum didoakan saja, disebut namanya, menjelang doa, itu saja sudah, katanya, maknyes. Begitu menguatkan. Dan beliau lalu mengatakan,
kami juga siap menjadi relawan. Ini menjadi kekuatan bagi kami. Maka lalu hari berikutnya kami mengajak beliau untuk berkunjung melawat umat kita. Usai Santo Agustinus, wilayah Agustinus, lalu kita melawat ke wilayah Agatha. Setelah Agatha, lalu Bartolomius, dan terakhir Santo Yusuf. Dari kunjungan kami, rasanya bahwa kami ini masih harus banyak berbuat. Memang apa yang kita buat itu sudah bergerakan umat kita. Sebagian besar dari mereka mengusulkan, kunjungan ini selalu dilakukan. Tanda bahwa itu menjadi kerinduan umat kita. Tanda bahwa kehadiran kita, kehadiran gereja, itu menjadi harapan bagi umat. Maka setelah usai kunjungan di 6 wilayah, tadi malam kita mengakhiri dengan novena putaran yang keempat. Saya juga menyaringkan bahwa itu menjadi kerinduan umat, menjadi tempat umat. Sapaan kita secara rohani dengan ekaristi, dengan doa, novena, namun juga ada kebutuhan psikologis umat yang dia perlu disapa secara langsung. Dan ini kita lakukan sampai saat ini. Tentu usaha ini pasti ada gagasan-gagasan baru bagaimana umat ini terbantu, terlayani oleh gereja kita. Dan tadi siang kita sudah membentuk grup untuk tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan para dokter, sekitar 40. Mereka nanti akan kita mintai bantuan untuk menjadi konsultan-konsultan bagi umat yang sedang isoman, kita bagi menjadi kelompok-kelompok di wilayah, sehingga umat kita ini biarpun tidak pernah berjumpa di gereja, tapi masih ada perjumpaan, karena masih ada hubungan yang erat, hubungan yang mesra sebagai satu gereja. Begitu, Mbak Dita. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini sharingnya sungguh luar biasa, Pak. Dari mulai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, sudah ada. Kemudian rohani juga, yang terakhir tadi adalah psikologi ya, Pak. Kita adalah orang yang harus mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai sesama. Maka kesulitan-kesulitan itu ketika kita komunikasikan tidak menjadi kesulitan. Jadi kita berbuat bukan atas dasar ada uang berapa, lalu yang bisa disumbangkan berapa, bukan. Tapi menurut saya yang pertama semangat untuk berbagi, dan kuncinya menurut saya adalah satu, yakni memiliki hati yang gembira.